Yang Mulia Pak Uskup Monsinyur Dr. Paulus Yahya MSF, para imam dan umat Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan pemberkatan dan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Peletakan batu pertama untuk suatu bangunan merupakan acara yang penting yang sering disertai upacara adat yang resmi. Batu merupakan lambang sifat kokoh dan kuat sebuah bangunan. Batu menimbulkan juga kesan kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang kita harapkan dari seseorang. Kristus bersabda kepada Rasul Petrus yang ditunjuknya sebagai kepala gerejanya, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan gerejaku." Meletakkan batu pertama mengandung keyakinan bahwa manusia hanya bisa memulai sesuatu secara kecil dan sederhana, sedangkan dalam tangan Tuhan terletak segala kesempurnaan dan mahkota terindah bagi seluruh sebuah bangunan. Marilah kita ikuti perayaan kasih dan pemberkatan ini dengan hikmat. Saudara-saudari terkasih, kita juga berdoa pada hari ini untuk arwah yang dimohon oleh umat beriman, untuk anak Maria Immaculata Ohe, Ibu Stanislaus Klein, Bapak Yohanes Klein, Mama Maria Ohe Dorun, Bapak Petrus Dolong, Mama Anastasia Ohe Beledak. Kita juga ingin mempersembahkan kehadapan Tuhan dalam kegiatan belas kasih melalui bakti sosial yang dipersiapkan oleh saudara-saudari kita, para dokter, perawat, tenaga medis yang tergabung dalam berdaki untuk pelayanan di Keuskupan Tanjung Selor, yang pada hari ini juga akan melayani di Paroki Santo Yosef Tumari. Kita awali perayaan ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan dari Allah sendiri. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maha, kepada Para Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari berahmat dan membahagiakan ini, kami menyampaikan syukur dan terima kasih yang berlimpah kepadamu, karena sudi memperhatikan dan menjawab setiap niat hati dan permohonan umatmu. Engkau menghendaki agar kami harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pandanglah dengan rela akan hamba-hambamu ini, khususnya umat Paroki Santo Yosef Kemari, yang saat ini hendak memulai sebuah karya besar, membangun gereja paroki yang baru. Semoga dengan pembangunan gereja baru ini, namamu dapat semakin dimuliakan, dan kami pun dapat semakin mendekatkan diri kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan mentaati perintah Allah, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala mujizatnya, bermegahlah dalam namanya yang kudus, bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi-sunyi dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga dan di atas takhta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh takhta ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka tampaklah awan membayangi perkemahan. Tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Refren, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Refren, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus yang disampaikannya
kepada hambanya. Ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Referen, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor dan buat beriman yang terkasih, menjadi suatu kegembiraan besar bagi kita semua yang menyempatkan diri untuk suatu perayaan yang mengawali akan dibangunnya gereja di Santo Yosef Tumaring ini. Kemarin saya foto di depan gereja ini, kemudian posting di status WA saya. Banyak yang mengatakan Bapak Uskup itu tulisan di depan huruf D-nya sudah copot dan G-nya juga bergantung seperti ini. Saya mengatakan justru karena huruf D-nya tidak ada, maka sekarang saya berada di Tumaring ini untuk bersama umat memulai suatu proses awal berdirinya gedung gereja yang baru. Saya menjawab dengan meyakinkan sekali bahwa gedung gereja akan segera berdiri. Tetapi mungkin anggota dewan yang kemarin berjumpa bersama kami malah merasa ketakutan bahwa gedung gereja ini tidak akan jadi. Kemarin mungkin ketakutan itu muncul juga karena saya mengatakan nanti kalau gerejanya jadi, gedung yang sekarang ada harus didesakralisasi. Artinya gedung gereja yang ada jangan dipakai dulu untuk main
bulu tangkis atau mulai joget-joget di dalamnya, karena ketika didirikan seperti yang akan kita lakukan hari ini, dasarnya diberkati. Ketika selesai segala hal di dalam gereja ini telah diurapi dengan minyak krisma, tanda kehadiran Roh Kudus. Dan karena itu harus ada suatu upacara untuk menjadikan dia sebagai tempat yang normal, kembali sebagai tempat yang biasa sebelum digunakan untuk berbagai kegiatan yang lain. Pada hari ini kita diingatkan bahwa gereja yang sejati tidak berdiri di atas dasar batu-batu biasa saja, tetapi atas dasar iman yang sejati sebagaimana diungkapkan ketika Yesus ditunjuk oleh Petrus untuk menjadi pemimpin para rasul, di mana Yesus berjanji bahwa di atas batu karang, di atas dasar iman para rasul yang melanjutkan apa yang diajarkan Yesus, berdirilah gereja di mana kekuasaan maut dan setan tidak dapat mengalahkannya. Itulah iman yang kuat yang perlu dimiliki oleh kita semua ketika membangun gereja yang baru. Kita memulai dengan perayaan Ekaristi, karena gedung gereja bisa saja kita dirikan seluas lapangan sepak bola, tetapi ketika di sana tidak ada perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber segala pengungkapan iman Kristiani seperti diajarkan gereja, maka pembangunan yang mahal itu menjadi tidak berarti. Itulah sebabnya juga peletakan batu ini kita awali dengan perayaan Ekaristi untuk mengingatkan bahwa gereja sejati adalah persekutuan umat beriman dengan Allah Tritunggal sendiri. Maka Rasul Paulus berani berkata, kalian adalah kanisa Roh Kudus, tempat Roh Kudus hadir, diungkapkan melalui kesaksian hidup, melalui ambil bagian yang disatukan, melalui pelayanan sakramen-sakramen dalam gereja. Oleh karena itu, nanti kita akan melanjutkan dengan berbagai perayaan, terutama nanti juga pemberkatan di tempat dengan memasukkan juga unsur-unsur kebudayaan yang kita miliki, dengan tetap memperhatikan bahwa Tuhanlah yang menjadi dasar dari hidup gereja. Maka sebelum gereja yang secara fisik ada, kita telah bersekutu dengan Tuhan di dalam iman kita. Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita mengalami seperti apa yang dilukiskan di dalam Injil yang kita dengar pagi ini. Kesatuan dengan Tuhan itu perlu dirawat dengan doa. Doa itu tidak usah bermacam-macam. Doa itu pengungkapan hati yang terus menerus. Tadi dalam Injil dikatakan Yesus mengambil suatu perumpamaan tentang berdoa dengan mengambil contoh seorang janda yang cerewet yang bertemu dengan hakim. Setiap kali tanya, bagaimana perkara saya Pak? Bertemu di pasar tanya, bagaimana perkara saya? Bertemu di halaman gereja, bagaimana perkara saya? Akhirnya jaksa itu jengkel mengatakan, ibu ini tiap kali ganggu terus. Setiap saat bertemu dia selalu dia tanya, mana perkara saya? Artinya ibu itu pokoknya tidak mau tahu. Setiap saat melihat wajahnya langsung tanya, perkara saya bagaimana Pak? Dan Yesus tahu bahwa dengan desakan seperti itu, mau tidak mau doa atau permintaan orang itu akan terpenuhi. Karena hakim itu berkata, daripada dia mengganggu saya terus menerus, lebih baik saya memenangkan saja perkara.
Nah, itu sama seperti orang nagih utang kan, bertemu di mana-mana utangnya. Terakhir utang tidak jadi dibayar, orangnya dijerat di leher karena nanya terlalu banyak. Nah, inilah perumpamaan ekstrim yang dipakai oleh Yesus, bahwa kalau kita manusia saja seperti itu, apalagi Allah yang berbelas kasih. Doa kita mungkin sangat sederhana, sama seperti Bapak Ibu kalau tulis berita di WA atau di Facebook, kadang-kadang sedikit saja, kadang hanya senyum, kadang hanya marah, tetapi diungkapkan dan terus-menerus hingga teman mengatakan, oh sepanjang bulan ini kamu marah terus, apakah ada utang atau ada apa? Tanyakan. Begitu juga doa Kristiani seperti diajarkan Yesus adalah doa yang tidak panjang, doa yang tidak membohongi Tuhan, tetapi muncul dari hati yang jujur dan terus menerus. Disitulah letak kehidupan yang dirawat melalui relasi pribadi. Hari ini kita juga akan mengikuti bakti sosial yang dikoordinir oleh para dokter, tenaga perawat yang hadir di tengah kita. Ini juga menjadi bagian dari hidup gereja. Iman Katolik yang sejati bukan gambarannya seperti orang bertapa di gua lalu mencari kesaktian dan kemudian cukup begitu. Iman Kristen yang sejati adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang diungkapkan dalam perhatian terhadap sesamanya, terhadap bidang-bidang sosial di mana kita memerlukan bantuan dan solidaritas. Maka bantuan para dokter ini dengan para perawat petugas kesehatan ini merupakan bentuk ambil bagian dari pengungkapan iman untuk sesama yang memerlukan bantuan. Ada dokter-dokter, saya lihat sudah hadir semua, yang berkaitan dengan berbagai jenis penyakit, dan nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti Dokter Alex yang duduk paling belakang itu nanti tidak alami kesulitan dengan kacamata, karena kami sudah membuat di Mansalong, dokternya yakin bahwa si pasien ini sudah mampu membaca, tetapi sesudah kacamata digunakan ternyata kabur. Karena waktu membaca dan mengetes kacamata itu, huruf-hurufnya dibaca oleh temannya. Dibisikin, ini dokter tunjuk apa? Ini apa? Semua benar, tapi karena dia tidak tahu baca, orang lain yang membacakan untuk dia, terjadilah kacamatanya tidak pas. Sehingga dia keluar dan ketemu temannya, dia coba, oh ini lebih pas, datang lagi Dokter Alex. Tetapi inilah bentuk yang hari ini akan kita lihat, walaupun tendanya tadi dirobohkan oleh hujan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi juga kita menyaksikan bagaimana pelayanan yang muncul dari juga solidaritas kita dalam iman untuk mengungkapkan juga keprihatinan dan perhatian Yesus yang seringkali di dalam perjalanannya melayani orang-orang yang sakit, yang dikuasai oleh penyakit, kelemahan, dan juga roh-roh jahat. Semoga hal ini nanti dilanjutkan setelah dan selama proses pembangunan gereja ini. Iman akan Allah Tritunggal terus dilanjutkan dengan pelayanan sakramen, juga dengan solidaritas sosial yang terus berjalan di dalam paroki ini, sehingga bertumbuh sungguh menjadi suatu keluarga besar di mana Allah sendiri di dalam kebijaksanaannya, seperti disinggung dalam bacaan pertama, sungguh hadir. Kebijaksanaan sejati adalah Yesus Kristus yang hadir dan membuat orang girang karena memperoleh keselamatan melalui pelayanan gereja. Marilah kita melanjutkan perayaan ini dengan memohon agar Tuhan sendiri
yang memberikan kepada kita rahmat-Nya untuk boleh pada hari ini memulai pembangunan gereja dengan peletakan batu. Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan dengan doa. Dalam kekuatan Roh Kudus, maka kita menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga. Bagi panitia pembangunan, semoga setiap orang yang termasuk dalam kepanitiaan pembangunan gereja ini sungguh merasa keterlibatan Allah dan memperoleh berkat darinya. Tunjukkanlah jalan bagi mereka di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, dan semoga pemberian diri mereka menjadi berkat bagi mereka pula secara pribadi dan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja, semoga para pekerja dan semua orang yang terlibat langsung dalam proses pembangunan gereja ini dapat bekerja dengan aman dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Berilah mereka kesehatan dan semangat yang besar selama proses pembangunan gereja ini, dan semoga dengan keterlibatan mereka, gereja ini dapat selesai sesuai dengan rencana dan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah seluruh bahan-bahan bangunan yang akan mereka gunakan, agar supaya bangunan ini dapat berdiri kokoh dan indah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dan semua orang yang terlibat dalam pembangunan ini, semoga para donatur, berefaktores, dan semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan gereja ini, Engkau berkati baik keluarga mereka maupun segala usaha yang mereka kerjakan. Semoga melalui kesaksian mereka, semakin banyak orang pula yang mau ikut terlibat membantu dalam proses pembangunan gereja ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki Santo Yosef Dumaring, semoga seluruh umat paroki Santo Yosef Dumaring bersatu, kompak, tetap terjaga dan kokoh, khususnya dalam membangun dan mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah mereka dengan rezeki dalam segala usaha dan pekerjaan tangan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi segala kebutuhan mereka dan akhirnya dapat menjadi penyalur berkat-berkat bagi semua. Semoga dengan keterlibatan dan usaha kerja keras umat di sini dalam pembangunan gereja ini, mereka dapat merasakan kehadiran Allah dalam keluarga dan pribadi mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk intensi pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah rangkaian kegiatan bakti sosial yang akan kami laksanakan di paroki ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sehingga kegiatan bakti sosial ini, semua yang terlibat semakin menemukan Engkau dan semakin merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Berkatilah para tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya dan juga umat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga mereka menemukan sukacita di dalam nama-Mu.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Para Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah segala permohonan dan harapan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan dalam liturgi Ekaristi. Nomor 233. Saudara-saudari, persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, terimalah dalam persembahan ini ucapan syukur kami atas Yesus yang telah memberikan segalanya demi keselamatan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi gereja-Mu, umat-Mu yang rukun. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus. Dia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangan di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kuasa
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah kesalahan ini dan curahkan Roh, apalagi kami jadi kepada kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur kepada, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Bapa." Misteri iman kita. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Paulinus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya Tuhan yang kami doakan dalam eklesia yang kudus ini, untuk arwah anak Maria Immaculata Ohe, cucu Stanislaus Krain, Bapak Yohanes Krain, Mama Maria Ohe Lulu, Bapak Petrus Delang Wabin, Mama Anastasia Ohe Recap. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah dan Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Selamat
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap kepada saya, tetapi bersama saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara sejenak Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati tempat ini, sehingga tempat ini dan yang akan kami memberkatinya sungguh menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Semoga dengan peletakan batu pertama gereja yang akan dibangun ini
akan menjadi rumah Allah di mana umat-Mu dapat berdoa, mendekatkan diri kepadamu dan berjumpa denganmu. Berkatilah seluruh proses pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan agar dapat berjalan lancar dan aman seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, sebelum berkat penutup, kita akan mengadakan satu upacara yang penting, yakni perutusan secara resmi semua saudara-saudari kita yang hari ini hadir untuk bakti sosial, dan sesudahnya kita akan menerima berkat penutup dan bersama-sama berarah menuju ke tempat yang baru untuk peletakan batu dan pemberkatan lokasi. Kepada para tenaga medis, kita mohon untuk maju ke depan dan nanti kita akan menyatakan secara resmi pelaksanaan bakti sosial. Saudara-saudari terkasih, inilah saudara-saudari kita yang mewakili para dokter, para perawat, tenaga medis yang hari ini akan menyumbangkan solidaritas mereka dalam paguyuban terjadi untuk pelayanan sosial di seluruh masyarakat di tempat ini. Para saudara dimohon menghadap ke mereka. Saudara-saudari, dengan demikian kita menyatakan bahwa bakti sosial akan dilakukan pada hari ini dan pada saat ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan mengakhiri rangkaian acara ini. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Nomor 228. Bisa diikuti oleh umat langsung menuju ke lokasi. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada di lokasi peletakan batu pertama. Dalam rangkaian ini, kita akan mendahuluinya secara upacara adat. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pemberkatan oleh Yang Mulia
Bapak Uskup Monsinyur Paulinus Yan Ola MSF. Untuk upacara adat kita akan memulai dan kita ikuti dengan nama lalu ulang tanah ikan tiara belayo mau begam rahmat berkat untuk Bapak Uskup, berkat tempat nge unang be untuk kam umat Paroki Santo Yosef dengan seluruh masyarakat di stasi-stasi kawalam hadir tar belayo kamari berkat lalu ulang tanah ikan menciptakan aneh be khususnya be Borneo Kalimantan lewat penyambungan tangan Bapak Uskup berkat tempat nabe untuk kami dirikan gereja tempat ibadah bamen jam jua kam anak cucu ngolam oligam untuk kam kiwanayanam lare bulan tanah kan narje surga ora molodoh berkata ke dunia untuk membasahi tanah Borneo ini mencurahkan rahmat wal untuk kam anak cucu selanjutnya baik dari pusat maupun sampai ke daerah di Kecamatan Talisayan khususnya RW Paroki Santo Yosef. Kamare berkata ireilane wal untuk seterusnya. Darbelayo kamare izin be keluarga besar suku Dayak asli Kam Jatimur Nau seluruh umat yang berada di mana saja doolir be tempat be untuk kawalam orang tu keniring ehak kam hormati nayanam juga lewat keluarga besar suku Dayak kami semua juga berbe secara aman, rukun dan damai untuk kami kewanayam bamben yang juga takno temada, takno kelalahi, takno pertengkaran, takno perperangan ini, takno kekacauan ini. Kamari lewat tangan amarayan narje surga ora ler bulan tanah ikan no ina amha Tuhan Yesus na inan Santa Maria mau doakan kami. Lainnya wal kan kamu juga berbeda aneh Borneo Kalimantan dengan segala sukacita. Ugapar amet perata lomi inama tua magu suku Dayak begam perhatian maka te walam kan kam tak bisa no kekacauan ni malah kang walam orang tu keniring hak untuk kam kewanayanam amarayan larulan tarikan nerje surga ora mau belele mau linge mau metan kam orang wal tak bisa no kekacau ini mau begam berkat no rahmat wal untuk kam saling menghormati menghargai belele atau dikedar susah kam bisa medir dek untuk kam bisa tolong hibur bawakan dan untuk menuju alparayan nar degha preta wal lewat ne anakan putra tunggal Tuhan Yesus narlodo berkat untuk dunia nebe jadi aman tentram dan damai. Gopar izin lo Bapa ina amat tua magu suku Dayak na luhur begam aneh ini be no orang walam keniring hak miamar teringam 5 kikil pulau orang mulu-mulu untuk kamu juga merebe Borneo Kalimantan khususnya di Kecamatan Talisayan Desa Dumaring Paroki Santo Yosef kan bisa no tanda-tanda untuk pecah belahi. Gue ucap terima kasih baik lare-bulan tanah ikan penyambut tangan Bapak yang mulia Bapak Uskup, para pastor, para suster, dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini kami serahkan kepada Bapa yang Maha Kuasa inama larulan tanah ikan. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa.
memberkati peletakan batu yang pertama ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang dengan rendah hati akan melaksanakan dan memulai karya pembangunan dengan memohon berkat dan restumu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami melalui dan memulai usaha pembangunan ini. Bagi keluhuran nama-Mu, dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ini, ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk peletakan batu pertama yang mulia untuk yang kedua Bapak Rocky, yang ketiga Dewan Bapak Rocky diwakili oleh Bapak Gabriel. Lain DPP Bapak Gabriel. Ketua Panitia Pembangunan Bapak Pandaman Roda Koran. Siap-siap mewakili pemerintahan kampung. Ada ya. Lanjut mewakili operator wilayah Bapak Ketua dilanjutkan mewakili tua-tua gereja kita Bapak Yosef Balahurin. Bapak Yosef dilanjutkan Bapak Lukas Lolik mewakili salah satu pengurus Komnas. Selanjutnya mewakili tua-tua adat Dayak Bapak Jam Hadi. Dan yang terakhir mewakili tua-tua dari kita orang Timur
Bapak Udi mewakili kita kaum wanita, ya, diberikan kepada Ketua Wanita Katolik. Dipersilakan. Sebelah bawah Bapak. Izin yang terakhir mewakili Kepala Tukang dan rekan-rekan Bapak Kelipus. Bapak Kelipus mohon Pati ini Kepala Tukangnya. Demikianlah rangkaian pelantikan batu pertama. Saudara-saudari, saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk menutup seluruh rangkaian acara pertama ini. Bapa yang kekal dan kuasa, curahkanlah roh-Mu dan sempurnakanlah segala doa dan harapan yang telah kami lakukan bersama mewakili seluruh umat-Mu. Semoga berkat-Mu turun dan menaungi kami semua yang hadir di sini dan seluruh pekerjaan yang akan dilakukan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara peletakan batu telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita kembali ke